Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa zukira an Abi Hamid al-Lifaf annahu qala man aktsara min dzikril mauti ukrima bi salasati asya'a. Bahwasanya disebutkan daripada Syekh Abu Hamid al-Lifaf bahwasanya beliau bersabda, beliau bersampaikan, barang siapa yang banyak ingat akan kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara tadi? Yang pertama, ta'jilit taubati, yaitu mensegerakan taubat, buru-buru taubat. Wa qana'atil quti, dan dia qanaah, nerima dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyatil ibadati, dan dia rajin ibadah. Jadi 3 hal ini sebagai kemuliaan bagi orang yang banyak ingat akan kematian. Mengingat bahwasanya dunia ini sifatnya sementara. Mengingat bahwasanya dirinya bukan siapa-siapa. Dia sadar bahwasanya dirinya hidup ini karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah menyadari dan sering mengingat atas kematian, maka 3 kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mempercepat daripada yang namanya taubat. Jadi tiap hari taubat terus. Kenapa? Karena tiap hari yang jelas banyak dosa yang dilakukan, baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Makanya tiap hari banyak taubat, tiap hari banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat daripada orang yang banyak ingat akan kematian. Ini yang kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, seseorang ini diberi kemudahan untuk mempercepat taubat. Kenapa? Karena banyak juga orang yang tobatnya ditantarin. Ya, ntar kan sekarang masih muda. Agak tuaan dikit lah. Jadi seakan-akan umurnya masih nyampe. Padahal kalau kita pikir saudara, bahwasanya yang namanya umur itu kan sifatnya misterius. Siapapun nggak tahu kapan waktunya, di mana itu dicabut, dan apa sebabnya. Itu semuanya rahasia Allah. Karena yang namanya kematian ini bahkan sifatnya ini sifat cabut, bukan urut. Kalau kelahiran mah urut, kakek, orang tua baru kita. Ini yang namanya kelahiran. Tapi kalau yang namanya kematian kan sistemnya cabut. Jadi siapa duluan, ya itu terserah Allah. Dan makanya kayak buah kelapa aja, Pak. Itu kan kadang-kadang yang masih muda jatuh duluan ada. Kadang-kadang kakeknya masih segar, cucunya yang duluan. Nah, disinilah perlunya kita ingat akan kematian. Dengan kita ingat akan kematian, maka akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat daripada yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya taubat, ya, ini kewajiban kita sebagai seorang hamba. Taubat diantaranya syaratnya an-nadam, menyesal. Artinya apa? Menyesal dengan perbuatannya dulu dan tidak ada niat ngulangin. Itu nyesel. Jadi bukan puas. Karena ada juga saya pernah dengar, ya, wah pokoknya gua puas banget masih mudanya. Semuanya udah gua lakuin. Jadi taubatnya sih bagus, cuman puasnya nih, Pak. Nah, sedangkan syarat taubat saya menyesal. Seharusnya saya menyesal dulu saya pernah melakukan ini, melakukan itu,
berbagai macam cara saya lakukan, menyesal seharusnya. Dan itu adalah salah satu syarat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan batasan taubat itu berakhir? Makanya innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, selagi nyawa belum di tenggorokan. Artinya apa? Nyawa masih di perut ada kesempatan dia taubat. Nyawa di dada ada kesempatan dia taubat. Tapi kalau sudah ada di tenggorokan, maka pada saat itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada hanya penyesalan, dan penyesalan itu yang sama-sama sekali tidak ada artinya. Ini kita diberikan syarat oleh Allah, ini diberikan kesempatan pada dasarnya. Kita diberikan badan yang kuat, diberikan sehat, ngangkat berapapun kita kuat. Ini sebenarnya Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Cuman kan kadang-kadang manusia ini kan lupa, mentang-mentang masih gagah, mentang-mentang masih kuat, nggak mau dia taubat. Bahkan kadang-kadang jalannya udah nyeret, ya, udah gempor, itu pun kadang-kadang masih enggan untuk bertaubat. Awak bayangkan, ya. Udah tua, udah kakek-kakek diingetin sholat, tambah kalahkan dia kadang-kadang. Diajak ke masjid marah, diajak majelis taklim kadang-kadang marah. Dan itu adalah kondisi manusia yang terjadi. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran untuk mempercepat daripada yang namanya taubat.